doain kebenaran akan mencari jalan sendiri. Oke? Ya itu buat haters. Ya gitu, gue minta doain aja. Buat Loli, I love you sayang. Gue itu basi, gue akan kasih tahu semuanya. Ya, gue akan kasih tahu kebenarannya, kejelekannya, kebusukannya lo yang orang-orang gak tahu. Lihat lo. Gitu, karena bagaimanapun Nikita Mirzani ini masih punya hak gitu loh atas anaknya gitu. Karena anaknya kan juga masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dan teman-teman semuanya, kalian yang berkomentar-komentar buruk, yang menyalahkan satu pihak dan dua pihak, baiknya kalian menarik diri atau menahan diri deh. Ya, karena yang paling tahu permasalahan keluarga ini itu adalah mereka-mereka sendiri. Kita mah cuman penonton aja. Kita cuman bisa melihat apa yang dia katakan, cuman bisa menilai apa statement-statement mereka. Tapi di belakang itu, terus hatinya juga, terus apa yang mereka pikirkan, kita juga nggak tahu gitu loh. Dan buat kalian yang kontra dengan pernyataan-pernyataan atau kritik-kritik Nikita Mirzani di zaman dahulu itu, ya baiknya kalian gak usah bilang ini itu karma apa-apa segala macam gitu. Karena kita juga tahu teman-teman, kita juga tahu bahwa anak ini itu berada di lingkungan yang salah gitu. Jadi perempuan atau laki-laki yang masih dikategorikan di bawah umur itu masih belum bisa menentukan atau melihat mana yang benar atau mana yang salah. Masih belum bisa membimbing dirinya sendiri kayak gitu. Kita juga bisa lihat lah waktu anak ini masih ikut dengan orang tuanya gitu. Dia begitu sopannya, ini aku searching ya, sopan, terus prestasinya juga bagus di sekolah. Dia itu pintar anaknya, ya sampai jago juga bahasa Inggris segala macam, ya kan. Terus pengakuan-pengakuan Nikita juga dalam mendidik anaknya juga terus bagus banget di sekolah bagus juga gitu loh. Dan anaknya nggak neko-neko, tapi setelah 2 tahun terakhir ini anaknya kan dari cara berpikir, dari cara merespon sesuatu, dari cara berbicara juga itu udah seperti kayak bukan anak di bawah umur, dan udah seperti kayak dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang negatif. Kelihatan banget itu. Loli bakal dipenjarakan oleh Nikita Mirzani, ibu kandungnya. Remaja 16 tahun itu secara terang-terangan memusuhi sang ibu. Bahkan tak segan memakinya dengan kata-kata yang kasar dan menjijikan. Konflik ibu dan anak ini berlanjut dengan saling serang di media sosial. Puncaknya, Nikita murka saat tahu Loli menjalin hubungan asmara dengan Fadel Bajideh yang tak disukai oleh Nikita Mirzani tersebut. Terlebih setelah Nikita tahu kalau sang putri diduga sempat disetubuhi Fadel sampai hamil, tapi kemudian digugurkan. Gara-gara itu, kemarahan Nikita terhadap Loli maupun Fadel kian menjadi, sehingga ia bertekad untuk memenjarakan Fadel, termasuk juga Loli sendiri. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jadi cukup stop lah Loli. Aing geus nuturkeun maneh ti maneh dari Mbak Eda yang masih di luar negeri, yang dari maneh dimatiin lampunya, sekarang maneh ke Indonesia, terus maneh datang ke Singapura, terus sekarang masalah jeung indung maneh, sampai nih teman aing dari Itali tahu maneh tentang masalah Loli. Benar tuh, Brad? Oh, brother, yes. Tapi kabaturan aing tiba di Itali tak apal masalah si Loli. Cina tuh lol, teh. Stop. Aing terus ngikutin maneh sekarang di TikTok dalemannya maneh. Maneh teu bosen buat yang namanya publik Indonesia ini bergetar dengan masalah Fadel, Loli, terus masalah Loli bla bla bla, sekarang ditambah lagi masalah Fadel yang hilang. Cukup Loli, kamu sekarang tinggal nurut ke orang tua kamu, Nikita Mirzani, yang baik menurut saya maupun anggapan orang tuamu ini tuh agak gerengseng tapi hatinya baik sekali. Makanya sekarang kamu lebih baik ikuti apa kata-kata
orang tua kamu. Nikita Mirzani itu menurut saya wanita yang strong. Jadi kamu tinggal ngikutin, dan kamu jangan sampai nanti kamu ngerasain di saat orang tuamu sudah tidak ada. Masih ada, kamu turuti apa kemauan mereka, dan kamu jangan pernah jadikan mereka tuh musuh. Ibu adalah yang melahirkan kamu, dan surga tuh ada di telapak kaki ibu. Jadi ingat Loli, ulah dia ingin masalah liar ya. Di sisi lain, Nikita Mirzani mensinyalir Loli telah membiayai hidup Fadel yang disebutnya sebagai tukang semir. Disebutnya hingga menghabiskan uang senilai 400 juta. Dan uang tersebut didapat Loli dari hasil meminjam kepada orang lain dengan menjual kisah sedihnya. Tak ingin sang anak terus dikejar penagih utang, Nikita pun berinisiatif melunasi semua hutangnya. Namun, itikat baik dari Nikita Mirzani itu sepertinya tak berhasil meluluhkan hati si Loli. Sebab, Loli masih saja memusuhi Nikita dan malah makin bucin kepada Fadel Bajideh. Selain masalah utang, Nikita Mirzani juga geram saat tahu Loli diduga pernah disetubui oleh Fadel sampai hamil tapi kemudian digugurkan lewat aborsi. Nikita mengaku mengetahui hal tersebut, bahkan Nikita menuding Loli berhijab lantaran ingin menutupi kondisi tubuhnya yang sedang berbadan dua. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Kita datang sama kamu selisih pantai, yang kita tahu adalah kamu ada di situ. Saya betul-betul mengecam apa yang dilakukan, metode penyembuhan yang dilakukan oleh Dr. Oki dan timnya. Ini betul-betul penyiksaan mental anak ya. Ini caranya, metodenya udah sangat-sangat keliru. Betul-betul ini ya, SDM rendah menurut saya. Dokternya aja SDM rendah. Orang lagi trauma, dimaki-maki, bukannya alhamdulillah kamu selamat, ya udah ditemukan. Ini malah udah ditemukan makin disiksa, dimaki-maki sama pria yang berambut hijau. Dokternya juga nggak kalah gila. Dokternya juga dijadikan konten berepisode-episode. Apa-apaan ini? Di mana Komnas HAM? Di mana hak asasi manusia? Hei, dengar ya, pria berambut hijau, saya nggak peduli Anda siapa. Ingat, Loli itu bukan koruptor. Loli itu bukan anak yang merugikan negara. Loli itu bukan anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, Loli itu bukan pelaku kriminal tingkat tinggi yang dia menghabisi nyawa ratusan juta orang. Bukan. Loli itu adalah anak remaja yang sedang bermasalah dengan keluarganya, tapi dia diperlakukan seperti seakan-akan dia adalah pelaku kriminal kejam. Apakah penangkapan koruptor sesadis itu? Tidak. Apakah penangkapan buronan kelas kakap sesadis itu? Tidak. Ini anak remaja yang sedang bermasalah dengan keluarganya saja. Diselesaikan secara profesional. Dokter Oki, saya mengecam Anda loh. Saya sangat meragukan kredibilitas Anda. Tim Anda sangat tidak profesional. Anda membiarkan seseorang ya, pria berambut hijau itu siapa, memaki-maki anak seperti itu, kurang ajar. Ini harus, orang seperti itu ya, penyiksa mental seperti itu juga harus dituntut secara hukum. Ini udah pelanggaran hak asasi manusia. Yang namanya korban, tolong dilindungi privasinya. Dia hanya menjadi bahan ejekan seluruh Indonesia sekarang. Saya bukan di sini membela Loli, tapi juga bagaimanapun Loli juga butuh ya yang namanya dilindungi privasinya ya, dilindungi keadaannya. Ini nangkep anak remaja yang sedang bermasalah sama keluarganya, kayak digerebek kayak teroris. Di mana hati nuraninya? Di mana? Terakhir, isu hamil dan aborsi yang diembuskan Nikita Mirzani mendapat penyangkalan dari Loli, putrinya sendiri. Namun, bukan mereda, konflik keduanya malah kian memanas. Mereka saling serang dan membuka aib di media sosial. Puncaknya, Nikita pun melaporkan Fadel Bajideh yang dianggap sebagai biang permasalahan. Fadel dilaporkan Nikita ke polisi dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Anak.
tahu sang kekasih dilaporkan oleh ibunya, Loli mengaku bingung dan tak habis pikir. Loli memberikan klarifikasi sekaligus penumpahkan kesalahannya kepada publik. Yang termakan omongan dari Nikita Mirzani itu, ia lantas mengancam akan membuka keburukan sang ibu. Nikita naik pitam dan memutuskan menjemput paksa Loli dari apartemennya. Dan ia mengancam akan menjebloskan sang anak ke penjara menyusul perseteruan yang semakin memanas. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.